Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali belajar bersama-sama dalam mata kuliah Bapak Ramadan Habibi, tafsir ayat dan hadis ekonomi Islam, yang pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan membahas tentang tafsir ayat dan hadis tentang wasiat dan pembagian harta waris. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian waris dan wasiat. Pengertian wasiat. Wasiat adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain ketika dia masih hidup dengan niat sedekah. Akan tetapi penyerahan kepemilikannya dilakukan ketika si pewasiat meninggal dunia. Sebagai contohnya, ketika orang tua sebelum wafat, kemudian beliau mengatakan, "Nak, ketika Bapak udah meninggal nanti, tolong sebagian harta Bapak diberikan untuk masjid yang ada di samping rumah." Yang seperti itu dinamakan dengan wasiat. Bagi anak-anak yang ditinggalkan wasiat oleh orang tuanya tersebut, wajib untuk melaksanakan wasiat itu. Dan bila perlu agar wasiat itu kuat hukumnya, maka bisa juga dibuatkan surat wasiat. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Mazhabi Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu wasiat secara istilah syar'i adalah akad tabaru atas hak kepemilikan harta yang diserahkan setelah meninggal. Yang kedua, pengertian waris. Waris adalah berpindahnya kepemilikan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhu Al-Manhaji ala Mazhabi Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu wasiat secara istilah syar'i adalah hak kepemilikan harta untuk kerabat keluarga yang semisalnya, seperti karena pernikahan suami istri setelah meninggalnya si pemilik harta. Kemudian kita masuk kepada ayat dan hadis tentang wasiat. Ayatnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Sayuti menafsirkan, yaitu artinya, maknanya, diwajibkan atas kamu, yaitu apabila salah seorang di antara kamu didatangi maut, maksudnya yaitu tanda-tanda kematian seperti sakit keras yang menakutkan, bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan wasiat dalam sesuatu jika yang ditinggalkan itu baik, tidak membedakan harta yang sedikit maupun harta yang banyak, bahwasanya harta yang sedikit juga merupakan harta yang baik. Hendaklah ia berwasiat untuk ibu bapak dan kaum kerabat secara baik-baik, yaitu maksudnya secara adil. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Desta. Di dalam surat Al-Maidah ayat 106 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila di antara kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu.
Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa. Penjelasan dari ayat di atas yaitu, apabila seorang mukmin merasa perlu untuk mengadakan wasiat mengenai harta benda, maka wasiat tersebut harus disaksikan oleh dua orang mukmin yang adil dan mempunyai pendirian yang teguh. Sehingga apabila di kemudian hari timbul persoalan yang memerlukan persaksian dari mereka, maka dapat diharapkan dari mereka bahwa mereka akan memberikan kesaksian yang benar dan tidak akan menyembunyikan sesuatu dari wasiat yang mereka ketahui. Kemudian dijelaskannya juga bahwa jika tidak terdapat yang mukmin, misalnya ketika seseorang yang berwasiat dalam perjalanan lalu dia mendapatkan musibah dan merasa ajalnya telah dekat, maka bolehlah dia mengambil dua kesaksian yang bukan mukmin. Akan tetapi harus bersifat adil dan berpendirian teguh. Kedua orang yang akan dijadikan saksi itu diminta tunggu sampai sesudah sholat asar. Dan apabila kedua saksi itu cukup dipercaya, maka persaksian mereka atas wasiat itu tidak perlu disertai dengan sumpah. Tetapi jika ahli waris dari orang yang berwasiat itu ragu-ragu dengan kejujuran saksi-saksi tersebut, maka saksi-saksi itu diminta untuk mengucapkan sumpah guna memperkuat persaksian mereka, sehingga dapat diharapkan mereka jujur dan dapat dipercaya. Isi sumpah itu menunjukkan bahwa para saksi tersebut berikrar tidak akan mempermalukan persaksian itu seperti barang dagang yang dapat diperjualbelikan. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah bercerita kepadaku Abu Khaisamah Zahir bin Harb dan Muhammad bin Mutsana al-Anzi. Mereka berdua telah berkata, Yahya telah bercerita kepada kami, yaitu anak Said al-Qatan, dari Ubaidillah telah memberi kabar kepadaku, Nafi dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidaklah menjadi hak orang muslim ia mempunyai keinginan untuk berwasiat bermalam semalam 2 malam, melainkan wasiatnya telah ditulis di atasnya. Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan syariat Islam yang mempunyai fungsi bagi manusia, sehingga tidak ada seorang ulama atau orang Islam yang menentang dengan adanya wasiat. Bahkan perbuatan ini banyak dilakukan oleh umat Islam pada masa lalu. Yang C. Ayat dan hadis tentang pembagian harta waris. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 7 yang artinya, dari orang laki-laki ada hak bagian dari harta pembagian ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Dan sedangkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka
untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika semua anak itu perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah memenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan bagi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Penjelasan ayat di atas oleh Imam Nizhamuddin An-Naisaburi, yaitu pembahasan yang pertama berkaitan dengan pembedaan bagian waris anak laki-laki dan perempuan, di mana anak laki-laki mendapatkan bagian waris 2 anak perempuan. Pembahasan yang kedua berkaitan dengan pembagian waris anak. Terdapat 3 kondisi dijelaskan di ayat tadi. Yang pertama, jika ahli waris yang terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat bagian waris perempuan. Yang kedua, bila ahli waris terdiri dari 2 anak perempuan atau lebih tanpa ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan 2/3 harta. Yang ketiga, bila ia seorang anak perempuan, maka ia mendapatkan separuh harta warisan. Pembagian yang ketiga berkaitan dengan pembagian harta waris bagi orang tua. Di sini juga terdapat 3 kondisi yang dijelaskan pada ayat di atas. Yang pertama, bila ahli waris yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak mayit, maka bagian masing-masing ayah dan ibu adalah 1/6 harta warisan. Kedua, bila ahli waris yang terdiri dari ayah dan ibu saja, tidak ada anak dari mayit, maka ibu mendapatkan 1/3 harta. Ketiga, bila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, dan saudara perempuan, baik seibu, seayah, atau seibu saja, semuanya laki-laki, perempuan atau campuran, maka ibu mendapatkan 1/6 harta, dan ayah mendapatkan sisanya. Sementara saudaranya terhalangi mendapatkan warisan karena masih ada ayahnya, atau terhalangi oleh ayahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Musa bin Ismail, hadasana Wuhaibu, hadasana Mutawusi abdi abihi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-hikul faraidu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aulad rajulin dakarin, yang artinya telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Wuhaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bagian dari faraid atau bagian yang telah ditetapkan kepada yang berhak, maka bagi yang tersisa bagi pewaris laki-laki
yang paling dekat dengan nasabnya. Yang selanjutnya hadis riwayat Abu Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ahmadu bin Salihun wa Mahladu bin Khalidin wa hada hadisul Mahladi wa huwal asba'u qala hadasana Abdul Razak hadasana Ma'maru an Ibni Tawus an Abi an Ibni Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksimul mala baina ahlihil faraidi alal kitabullah fama tarakat faraidu fa li auladakarin, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salih dan Makhlad bin Khalid, dan ini adalah hadis Makhlad dan hadis tersebut lebih bagus atau patut diterima. Mereka berdua mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Razak, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Ibnu Tawus dan dari ayahnya dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bagikan harta di antara para pemilik farid atau bagian harta waris berdasarkan kitab Allah, maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut lebih utama diberikan kepada ahli waris laki-laki. Dari kedua hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya apabila ada harta peninggalan maka harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak, dan apabila ada sisa maka dapat diberikan kepada laki-laki yang lebih utama, dan cara pembagiannya itu didasarkan kepada ketentuan dari kitab Allah. Yang selanjutnya, pembagian harta waris. Orang yang berhak menerima harta warisan adalah bagi mereka yang masih hidup pada saat muwaris meninggal dunia. Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai harta peninggalan, dan perpindahan hak itu didapati melalui jalan waris. Oleh karena itu, setelah muwaris meninggal dunia, maka ahli waris harus betul-betul hidup agar perpindahan harta itu menjadi nyata. Orang yang berhak menerima harta warisan melalui 3 sebab. Yang pertama, pewaris nasab, yaitu orang-orang yang mempunyai pertalian darah dengan si mayit. Yang kedua, pewaris dengan adanya hubungan perkawinan atau asar. Dan yang terakhir, pewaris maula, yakni bekas tuan bagi hamba. Sebab-sebab orang mendapatkan harta warisan karena nasab itu karena adanya hubungan darah dengan orang yang meninggal dunia. Orang yang mendapatkan harta warisan disebabkan oleh adanya akad nikah yang sah dengan si mayit atau muwaris, dan kerabat hukmiyah yaitu wala atau memerdekakan yang meninggal dari status hamba atau budak. Nah, yang selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima harta warisan dari kalangan laki-laki. Yang pertama yaitu anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga ayah, yang keempat kakek sohih. Yang dimaksud kakek sohih yaitu kakek kandung terus ke atas dari pihak laki-laki. Yang nomor 5, saudara laki-laki sekandung. Nomor 6, saudara laki-laki seayah. Nomor 7, saudara laki-laki seibu. Nomor 8, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Nomor 9, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Nomor 10, paman dari pihak ayah yang sekandung dengan ayah. Nomor 11, paman dari pihak ibu yang seayah dengan ayah. Yang nomor 12, anak laki-laki dari paman sekandung. Nomor 13, anak laki-laki dari paman seayah. Nomor 14, suami orang yang meninggal dunia. Nomor 15, majikan yang telah memerdekakannya atau mu'tik. Nah, orang yang berhak menerima harta warisan dari kalangan perempuan yaitu yang pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki terus ke bawah asal yang mempertalikannya laki-laki. Contoh cicit perempuan dari cucu laki-laki dan dari anak laki-laki. Nomor 3, ibu. Nomor 4, nenek sohih terus ke atas atau ibunya ibu. Nomor 5, nenek sohih terus ke atas atau ibunya ayah. Nomor 6, saudara perempuan sekandung. Nomor 7, saudara perempuan seayah. Nomor 8, saudara perempuan seibu. Nomor 9, istri. Nomor 10, mu'tikah atau majikan wanita yang telah memerdekakan budaknya. Dan hak warisnya tidak bisa gugur dalam keadaan apapun, artinya orang ini yang
lebih utama mendapatkan ahli waris, yaitu ada 5. Yang pertama suami, yang kedua istri, yang ketiga ayah, yang keempat ibu, yang kelima anak kandung. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Lalu bagian-bagian warisan dari masing-masing ahli waris telah ditetapkan dalam hukum Islam, yaitu ada 6 macam sebagai berikut. Yang pertama, orang yang mendapat bagian setengah seperdua ada 5, yaitu suami, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah. Dari masing-masing ahli waris tersebut memiliki beberapa syarat, yaitu suami mendapatkan harta warisan setengah atau seperdua apabila istri meninggal, tidak memiliki anak. Anak perempuan mendapatkan setengah seperdua apabila tidak ada asabah atau anak laki-laki dan ia sebagai anak tunggal. Lalu cucu perempuan disyaratkan tidak ada cucu dari anak laki-laki. Ia hanya sendiri dan tidak ada anak perempuan atau anak laki-laki sekandung. Syarat saudara perempuan sekandung mendapatkan seperdua warisan apabila tidak ada saudara laki-laki sekandung, ia sendiri, dan apabila orang yang meninggal itu tidak ada orang tua dan kakek serta tidak memiliki anak. Saudara perempuan seayah mendapat seperdua warisan apabila tidak ada saudara laki-laki seayah harus seorang diri, dan yang meninggal tidak memiliki ayah dan kakek serta tidak ada anak. Lalu yang kedua, orang yang mendapatkan bagian 1/4, yaitu istri dan suami. Suami mendapatkan bagian harta warisan 1/4 bila istri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, baik keturunan itu dari suami tersebut atau suaminya yang lain. Istri mendapatkan 1/4 harta apabila suami tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, baik istri tersebut atau istri yang lain. Lalu yang ketiga, orang yang berhak mendapatkan bagian 1/8 hanya seorang saja, yaitu seorang istri atau beberapa orang istri bila ada anak atau anak dari anak perempuan. Lalu yang keempat, orang yang berhak mendapatkan bagian 2/3, yaitu yang pertama, 2 orang anak perempuan atau lebih dengan ketentuan bila mereka tidak bersama-sama dengan muasyibahnya, orang yang menjadikan asabah. Lalu yang kedua, 2 orang cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih dengan ketentuan bila mereka tidak bersama dengan anak perempuan kandung muasyibahnya. Lalu yang ketiga, 2 orang saudari sekandung atau lebih dengan ketentuan mereka bersama-sama dengan muasyibahnya. 2 orang saudari seayah atau lebih. Yang keempat, 2 orang saudari seayah atau lebih dengan ketentuan bila si mati tidak mempunyai anak perempuan kandung atau cucu perempuan dari pancar laki-laki atau saudari kandung. Lalu yang kelima, orang yang berhak mendapatkan harta warisan dengan bagian 1/3, yaitu yang pertama ibu, kedua saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan si ibu, 2 orang atau lebih. Ibu mendapatkan 1/3 bagian apabila yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan cucu, dan dari anak laki-laki atau si mati itu tidak mempunyai saudara laki-laki maupun saudara-saudara perempuan, baik sekandung maupun sekandung, seayah ataupun seibu. Lalu yang terakhir, orang yang berhak mendapatkan harta warisan dengan bagian 1/6, yaitu ibu bila tidak ada anak atau anak. Yang pertama ibu bila tidak ada anak atau anak dari laki-laki atau 2 orang lebih saudara laki-laki perempuan. Yang kedua, nenek perempuan bila tidak ada ibu. Yang ketiga, anak perempuan dari anak laki-laki bila bersama-sama dengan anak perempuan seibu seayah. Yang keempat, saudara perempuan seayah bila bersama-sama dengan saudara perempuan seayah seibu. Lalu yang kelima, ayah bila ada anak atau anak dari anak laki-laki. Yang keenam, nenek laki-laki bila ada ayah. Yang ketujuh, seorang dari saudari laki-laki ataupun perempuan seibu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Demikian yang
bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.